dipersembahkan oleh Bank BRI. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah dan kita sudah masuk di segmen 4. Ini Dr. Boy katanya tadi mau nanya-nanya mengenai apa tadi, Dok? Janji. Janji. Sepertinya pernah diingkari janji nih Pak Korevi. Silakan, Dokter. Ya, Pak Kudas, tadi dibahas mengenai perjanjian antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Nah, ini terkait dengan kata janji. Ini artinya saya juga suka berjanji misalnya dengan anak. Mengingkari. Ya, berjanji dengan anak gitu. Kita nanti mau pergi ke sini terus kemudian ternyata tidak jadi. Kemudian ada juga mungkin janji dengan istri, janji dengan teman, janji dengan pasien. Kemudian ada juga artinya orang yang berjanji pada orang yang lebih banyak lagi. Apakah ada tingkatan janji seperti itu atau memang begitu disebut janji itu hukumnya sama gitu? Bijaksana kalau kita berkata tidak sama. Karena janji itu mitra kita berjanji itu bertingkat-tingkat. Kita berjanji kepada Tuhan. Kita berjanji di dalam hati kita, misalkan kepada Tuhan, wahai Tuhan, saya tidak akan meninggalkan sholat. Ya kan? Bisa juga kita berjanji pada Tuhan, wahai Tuhan, kalau saya beruntung dapat ini, saya ingin sedekah. Itu juga janji. Ya kan? Janji saya pernah terangkan dalam salah satu episode. Menepati janji itu lawannya dalam bahasa Indonesia mengingkari janji. Sebenarnya kalau dalam bahasa Al-Quran itu dinamai khianat. Waduh. Berat. Itu khianat. Khianat itu artinya mengurangi. Mengurangi. Jadi kalau Anda diberi amanat atau berjanji mau memberi 100, lalu Anda hanya memberi 99, berarti Anda kurangi. Artinya Anda tidak menepati, menyempurnakan janji. Nah, tapi kembali lagi, pasti kan bertingkat-tingkat nih. Boleh jadi ada yang kita janjikan yang bisa rela dengan janji. Janji pada istri bisa rela dia ya. Tergantung Pak janjinya apa. Ngedumel juga. Tergantung. Ada yang kita janjikan, setelah kita mengingkari itu menjengkelkan. Ya. Yang paling berat itu adalah janji kepada Tuhan, janji memelihara amanat, itu semua adalah hal-hal yang berat. Tapi kalau janji pada istri kali ini pergi nonton terus baca itu, artinya bisa jadi tingkat-tingkatnya ada sesuai dengan saya kira itu. Dan selanjutnya tadi Dokter Ainun ya, tadi mau tanya juga silakan. Yang mau saya tanyakan mengenai berjihad ya Pak. Ini jihad, untuk konteks jihad dalam hal modernisasi sekarang, itu kan banyak sekali kesalahpahaman dalam berjihad. Seperti tadi Bapak bicara bahwa memerangi itu bisa dengan cara yang lain. Mungkin apabila kita misalnya ingin merasa berjihad tapi dalam konteks modernisasi ini, contohnya apa Pak? Berjihadlah melawan diri Anda dulu. Itu yang paling sulit sepertinya Pak ya. Jadi kita sendiri. Berjihad itu yang paling berat. Paling berat itu. Gejolak nafsu itu harus diperangi untuk memperoleh yang baik atau yang lebih baik. Boleh jadi Anda sudah peroleh yang baik, tapi Anda masih harus menahan gejolak nafsu supaya memperoleh yang lebih baik. Jihad yang lebih berat. Menghadapi gejolak nafsu itu perlu sabar kan? Iya. Kesabaran itu perlu diperjuangkan. Jadi bukan ini. Kebodohan itu perlu kita perangi kita. Saya kira itu dalam konteks sekarang. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak? Saya lanjutkan lagi. Kita ini baru dia katakan, apakah kalian menganggap memberi minum orang haji, memakmurkan masjid itu sama dengan orang yang percaya kepada Allah dan hari kemudian dan berjuang di jalan Allah? Apa kalian anggap sama itu? Tidak sama. Apalagi la yastawun, penegasan tidak sama itu di sisi Allah. Kita berjuang di jalan Allah itu artinya jalan kebaikan. Saya biasa beritahu teman-teman yang kebetulan saya haji, ada petugas-petugas kesehatan. Saya bilang, Anda kira Anda pergi sholat di Masjidil Haram
meninggalkan pasien pasien Anda macam yang apa? membutuhkan Anda. Anda kira itu lebih baik daripada Menolong pasien. menolong pasien? Menolong pasien Itu lebih lebih baik. utama. Jadi kita harus lihat prioritas. Oke. Selama semua itu dalam kebaikan. Itu fisabilillah itu dalam kebaikan. Nah, dan ini nanti kita lihat masing-masing orang dengan kecenderungan dan dengan keahliannya. Bapak keahliannya menyangkut pengobatan itu jihad. Salah satu Ya, bentuk tadi. Di situ lebih ini. Jadi jangan petani berjihad di bidang kedokteran, nggak ngerti. Ya. Nah, yang penting percaya pada Allah dan hari kemudian dan berjihad, berjuang di jalan kebaikan. Itu lebih baik daripada, dan Tuhan tidak memberi petunjuk orang-orang yang berlaku aniaya. Siapapun yang berlaku aniaya, walaupun dia muslim. Tuhan tidak beri petunjuk, Tuhan tidak membimbing dia. Saya kira mungkin di dalam kedokteran itu bimbingan Tuhan terasa sekali. sangat Terasa sekali, Pak ya. Pasti terakhirnya Gimana ini? diserahkan kepada Gimana Tuhan ini? ya Pak ya. Kasih resep ini biasa. Iya. Kira-kira obatnya apa yang akan melanjutkan? Kita pasti minta Feeling kita. intuisinya, Feeling. kan? Kita namakan Feeling, itu ya. feeling. Feeling. Padahal itu bisa bimbingan Tuhan. Iya. Yang berlaku aniaya tidak dibimbing Tuhan. Itu ayat kita ini. Siapa itu mereka? Antara lain yang mereka yang beriman, yang berhijrah meninggalkan keburukan, yang berjuang di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka. Saya episode kemarin saya berbicara anfusihim itu bukan berarti jiwa mereka, tetapi dengan diri mereka. Banyak hal yang berkaitan dengan diri kita yang kita tidak bisa lepaskan diri kita dari itu. Kita tidak bisa wujud tanpa waktu. Ya. Berkaitan dengan kita. Ya. Anda bisa berjihad dengan waktu Anda. Saya korbankan waktu istirahat saya Untuk membantu. membantu itu fisabilillah. Itu jihad, Pak. Saya tidak bisa hidup tanpa tempat. Saya korbankan tempat saya untuk itu. Saya tidak bisa hidup tanpa perasaan. Saya korbankan. Itu semua jihad dengan diri. Jangan artikan jihad bi anfusikum itu hanya dengan nyawa. Dengan diri. Dengan diri. Mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk kepentingan diri, orang ya, lain. Untuk kepentingan orang lain. Itu yang dimaksud. Jihad. Tapi kalau kita artikan jihad, berjihad dengan harta dan nyawa, waduh, mana ini? Tidak, Kalau bukan nggak punya hanya harta itu. gimana Kita jihadnya? membatasi ini, firman Tuhan ini. Mereka itulah yang mendapat yang kedudukannya lebih agung di sisi Tuhan. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung, faizun, kita biasa di Rahman, minal aidin wal faizin. Faizin itu bukan beruntung, Pak. Faizin itu orang yang diampuni dosanya dan masuk surga. Orang yang diampuni dosanya. Jadi kalau kita berkata minal aidin wal faizin, semoga Anda termasuk orang yang Yang kembali kepada fitrah dan termasuk orang yang diampuni dosanya dan masuk ke surga. Itu arti fauz. Jadi bukan saya tidak setuju itu hari kemenangan. Menang apanya? Hari memperoleh pengampunan Tuhan. Hari kita mendapat janji memperoleh surga. Saya kira itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen terakhir ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih ada satu segmen lagi. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Apa itu damai ada dua, ada damai pasif, ada damai aktif. Kalau Anda berada di bus